Ayu, seorang gadis sederhana yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Aris, menjalani hidupnya dengan tabah dan penuh kesabaran. Namun, segalanya berubah ketika ia secara tak sengaja menemukan sebuah foto masa kecil yang membangkitkan kenangan pahit dan membingungkan. Wajah di foto itu tak lain adalah dirinya sendiri. Tapi bagaimana bisa foto itu ada di rumah majikannya? Semakin ia menyelidiki, semakin banyak kepingan memori yang muncul. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa Aris, pria dingin namun perhatian yang menjadi majikannya selama ini, adalah saudara kandungnya yang telah lama hilang karena peristiwa kelam di masa kecil mereka. Dalam perjuangannya menemukan kebenaran, Ayu juga harus menghadapi ketakutan, harapan, dan kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Ayu menghela napas panjang sambil menatap gerbang besi besar yang menjulang di depannya. Ini bukan pertama kalinya dia bekerja di rumah orang kaya, tapi entah kenapa, ada rasa gugup yang menelusup di dadanya. Mungkin karena rumah ini terlalu sepi, tidak seperti rumah-rumah mewah lain yang biasanya ramai oleh tawa anak-anak atau suara TV yang nyaring. Rumah ini terasa dingin, sunyi. "Permisi," ucap Ayu pelan sambil menekan bel. Tak lama, seorang perempuan paruh baya membukakan pintu. Senyum ramah langsung menyambutnya. "Kamu pasti Ayu, ya? Saya Bu Rini, kepala asisten rumah tangga di sini. Ayo masuk, nanti Pak Aris mau ketemu sebentar." Ayu mengangguk sopan dan mengikuti Bu Rini masuk ke dalam. Rumah itu tampak lebih luas dari yang dia bayangkan. Lantainya mengilap, perabotannya serba kayu mahal, dan lukisan-lukisan klasik tergantung rapi di dinding. Tapi sekali lagi, rasa hampa itu masih terasa. Seperti rumah besar tanpa jiwa. Setelah menaruh barang-barangnya di kamar kecil di belakang, Ayu diajak menemui majikannya. Lelaki itu duduk di ruang kerja yang penuh rak buku. Matanya tajam, rahangnya tegas, dan wajahnya terlihat muda untuk seorang pengusaha sukses. "Ini Ayu, Pak," ujar Bu Rini. Aris hanya mengangguk. "Kamu sudah tahu aturan di sini, kan?" Ayu menelan ludah. "Sudah, Pak. Saya akan bekerja sebaik mungkin." "Bagus. Saya tidak suka orang yang banyak bicara. Fokus saja pada tugasmu." Ayu hanya mengangguk. Dalam hati, dia merasa lelaki ini seperti tembok tinggi, dingin, tak bisa ditembus. Tapi dia tak keberatan. Sudah biasa menghadapi majikan seperti itu. Hari-hari pertama berjalan dengan cepat. Ayu membantu membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan menata taman kecil di belakang. Dia tak pernah mengeluh, dia bahkan senang. Karena pekerjaannya cukup ringan dibandingkan tempat-tempat sebelumnya. Namun, setiap malam sebelum tidur, Ayu tak bisa menahan perasaan aneh yang perlahan muncul. Bukan karena pekerjaan, tapi karena suasana rumah ini. Kadang dia merasa seperti pernah kesini, pernah berdiri di taman belakang, bermain di bawah pohon mangga tua, bahkan pernah duduk di dekat jendela besar ruang tamu sambil menyanyikan lagu anak-anak. Tapi itu tidak masuk akal. Dia tidak pernah tinggal di kota ini. Masa kecilnya pun lebih banyak dihabiskan berpindah-pindah panti asuhan setelah kehilangan kedua orang tuanya dalam kebakaran saat dia masih balita. "Mungkin cuma perasaan," gumam Ayu suatu malam, memeluk bantal kecil di kamarnya yang sempit tapi nyaman. "Mungkin aku cuma terlalu lelah." Namun, bayangan itu terus muncul. Seorang anak laki-laki memegang tangannya erat sambil berlari keluar dari rumah yang terbakar. Wajahnya samar, tapi senyum dan tatapannya terasa hangat. Ayu menggeleng, mencoba mengusir lamunan itu. Dia harus fokus. Dia sudah cukup beruntung bisa mendapat pekerjaan tetap seperti ini. Tak seharusnya dia mengusik masa lalu yang sudah lama dia kubur. Tapi dia tidak tahu. Langkah kecilnya ke rumah ini akan membawa dia pada pintu kenangan yang selama ini terkunci rapat. Dan kuncinya ada lebih dekat dari yang dia kira. Sudah hampir seminggu Ayu bekerja di rumah itu. Rutinitas mulai terasa nyaman. Setiap pagi dia bangun sebelum matahari muncul, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, lalu membantu Bu Rini membereskan rumah. Aris jarang terlihat. Lelaki itu lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau di ruang kerjanya yang tertutup.
Sampai suatu sore, ketika hujan turun dengan derasnya, dan pekerjaan hari itu selesai lebih cepat dari biasanya, Bu Rini menyuruh Ayu membersihkan loteng. Sudah lama nggak diberesin. Banyak debu tapi nggak banyak barang. Paling cuma kardus-kardus lama, ujar Bu Rini sambil menyerahkan sepasang sarung tangan kain dan masker. Ayu mengangguk dan menaiki tangga kayu kecil menuju loteng. Lampu tua menyala temaram, menciptakan bayangan panjang dari tumpukan kardus yang berdebu. Bau kayu tua dan kertas lembab langsung memenuhi hidungnya. Perlahan, Ayu mulai membuka satu persatu kardus. Kebanyakan berisi buku-buku tua, beberapa mainan anak-anak, dan album foto yang sudah menguning. Tangannya berhenti saat membuka sebuah album lusuh berwarna coklat muda. Sampulnya bergambar kelinci kecil dengan pita merah. Entah kenapa, jantungnya mulai berdebar. Ia membuka halaman pertama. Foto seorang wanita muda menggendong bayi. Di bawahnya tertulis, Mama and Didi, 1999. Ayu tersenyum kecil. Foto itu tampak hangat. Tapi ketika ia membalik ke halaman berikutnya, ia membeku. Di sana, sebuah foto kecil memperlihatkan seorang anak perempuan, kira-kira berusia 3 tahun. Rambutnya diikat 2, pipinya tembam, dan dia mengenakan gaun merah dengan pita putih besar di kepalanya. Ayu menjatuhkan album itu tanpa sadar. Tangannya gemetar, matanya tak bisa berbohong. Itu, aku. Ia memungut kembali foto itu dan menatapnya lebih lama. Tidak mungkin salah. Wajah itu, senyuman itu, bahkan bekas luka kecil di alis kiri, semuanya terlalu identik. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana foto dirinya bisa ada di rumah ini? Ayu duduk di lantai loteng yang dingin, mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Ingatannya perlahan-lahan menyeruak, seperti kabut yang perlahan tersibak. Ia ingat pernah memiliki gaun itu. Ingat suara seorang wanita bernyanyi sambil menyisir rambutnya. Dan, ya Tuhan, ia juga ingat anak laki-laki yang suka memberinya permen. Anak itu, siapa namanya? Ayu menggeleng. Semuanya masih kabur. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan kebetulan. Foto ini bukan ilusi. Ia benar-benar pernah tinggal bersama orang-orang ini. Dengan hati-hati, ia menyelipkan foto kecil itu ke dalam saku bajunya. Ia belum berani bertanya pada siapapun. Belum. Ia ingin mencari tahu sendiri. Malam itu, Ayu berbaring di ranjangnya sambil terus menatap langit-langit. Hujan masih turun di luar sana, tapi pikirannya jauh lebih ribut daripada suara gemuruh langit. Apa mungkin ini rumah tempat ia dulu tinggal? Apa mungkin Aris tahu sesuatu? Tidak. Lelaki itu bahkan tak menoleh padanya kecuali saat benar-benar perlu. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa aneh. Jika Aris memang tahu, kenapa tidak pernah mengungkit apapun? Bisa jadi dia nggak tahu, bisik Ayu pelan, nyaris seperti gumaman pada dirinya sendiri. Bisa jadi dia juga lupa, tapi kenapa hanya ada foto dirinya di album itu? Di mana foto anak laki-laki itu? Siapa anak itu sebenarnya? Dan apa hubungan semua ini dengan Aris? Ayu tahu, sejak saat itu, hidupnya tidak akan lagi sama. Ada sesuatu di balik semua ini. Sesuatu yang harus ia gali, meski hati kecilnya mulai takut akan apa yang mungkin ia temukan. Dan semuanya dimulai dari satu foto kecil. Pagi itu Ayu merasa seperti bangun dari mimpi yang tak selesai. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus bekerja sejak malam sebelumnya. Ia masih menyimpan foto kecil itu di dalam dompetnya, diselipkan rapat-rapat di balik resleting bagian dalam. Sambil menyapu halaman, sesekali Ayu melirik ke jendela ruang kerja Aris di lantai 2. Tirai masih tertutup rapat seperti biasa. Lelaki itu memang lebih suka menyendiri, tapi sekarang Ayu tak bisa melihatnya seperti dulu. Sejak menemukan foto itu, setiap kali ia melihat wajah Aris, hatinya diliputi rasa penasaran yang tak tertahankan. Siapa dia sebenarnya dalam hidupku? Sepanjang hari, Ayu merasa pikirannya tidak bisa fokus. Bahkan saat menyiapkan makan siang, dia hampir saja menaruh garam ke dalam teh. Untung Bu Rini memperhatikan.
Kamu kenapa, Yu? Liatin sayur aja dari tadi. Mikirin pacar ya? Goda Bu, Rini sambil tersenyum. Ayu hanya tersenyum canggung. Enggak, Bu. Cuma kurang tidur. Nah itu, malam jangan kebanyakan main HP. Tidur yang cukup. Kamu masih muda. Tapi kalau matanya panda terus kan kasihan nanti jodohnya kabur. Ayu tertawa kecil, meskipun hatinya tak ikut tertawa. Rasanya ingin sekali ia cerita, tapi ia sendiri belum yakin dengan apa yang ia rasakan. Belum ada bukti, belum ada penjelasan yang masuk akal selain rasa aneh di dadanya dan satu foto kecil. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah kembali sunyi, Ayu duduk di tepi tempat tidurnya, membuka dompet dan menatap foto itu lagi. Lama. Hening. Tiba-tiba, kenangan itu datang seperti badai. Dia kecil mengenakan gaun merah itu, berlari di lorong rumah sambil tertawa. Seorang anak laki-laki mengejarnya sambil membawa mobil-mobilan mainan. Ayu, jangan lari. Mama bilang jangan main di dalam rumah. Ayu kecil tertawa, lalu bersembunyi di balik kursi. Anak laki-laki itu menemukan dia dan mencubit pipinya pelan. Kamu bandel banget, tahu nggak? Ayu suka ganggu Kak Dita, jawab Ayu kecil sambil meringis lucu. Ayu dewasa membeku. Kak Dita? Nama itu tiba-tiba muncul begitu saja di benaknya. Jelas. Seperti suara nyata di telinganya. Siapa itu? Apakah itu nama panggilan? Nama asli? Atau nama anak laki-laki itu? Matanya mulai berkaca-kaca. Kenangan itu seperti percikan cahaya dalam ruangan gelap. Sedikit, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terkubur dalam Ayu berdiri. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, saat seluruh rumah tertidur, ia memberanikan diri kembali ke loteng. Lampu kecil di pojok menyala temaram. Debu masih beterbangan. Tapi Ayu tidak peduli. Ia mencari kembali album cokelat itu, membuka tiap halamannya dengan hati-hati. Di halaman keempat, ia menemukan foto seorang anak laki-laki berdiri di samping perempuan dewasa, mungkin ibunya. Di belakang foto itu, dengan tinta yang nyaris pudar, tertulis, Dita and Mama, ulang tahun ke-7, 2000. Ayu menahan napas. Dita, laki-laki? Ayu bingung. Tapi kenapa namanya Dita? Ia menatap lekat wajah anak itu. Semakin ia perhatikan, semakin wajah itu menyerupai. Aris. Ayu terduduk. Tangannya gemetar. Ia menutup album dan memeluk lututnya. Apa mungkin Kak Dita dan Pak Aris orang yang sama? Kalau iya, maka ingatannya selama ini bukan mimpi. Maka, rumah ini dulu pernah menjadi rumahnya juga, dan Aris bukan hanya majikannya. Malam itu Ayu menangis pelan di loteng tua. Bukan karena sedih, tapi karena campuran emosi yang tak bisa ia beri nama, harapan, takut, bingung, bahagia, dan hampa. Ia tahu masa kecilnya tidak hilang, ia hanya terkunci. Dan sekarang, kunci-kunci itu mulai ditemukan satu persatu. Yang belum ia tahu adalah betapa dalam luka yang tersembunyi di balik kenangan itu. Dan betapa sulit jalan menuju kebenaran sesungguhnya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Ayu. Ia masih menjalankan tugasnya seperti biasa. Mengepel lantai, menata taman kecil, menyiapkan makan malam. Tapi hatinya tak bisa tenang. Setiap sudut rumah seperti menyimpan potongan kenangan yang menunggu untuk ditemukan. Setiap kali ia melihat Aris berjalan melewatinya, dada Ayu selalu terasa sesak. Lelaki itu kini bukan lagi sekadar majikan dingin yang jarang bicara, tapi sosok masa lalu yang mungkin memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Namun, Ayu tahu, ia belum bisa menanyakannya secara langsung. Apa saya harus bilang? Gumamnya malam itu di depan cermin kecil kamarnya. Kalau saya salah, saya cuma akan kelihatan aneh. Tapi kalau saya benar, pikirannya terus berputar, dan malam pun kembali tiba dengan keheningannya. Keesokan harinya, Ayu membersihkan ruang keluarga. Sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan menarik perhatiannya.
Di dalamnya tersusun rapi beberapa album foto, piala-piala kecil, dan bingkai sertifikat. Rasa penasaran Ayu menuntunnya membuka lemari itu secara perlahan. Ia melihat beberapa buku tahunan sekolah dan sebuah kotak kecil berisi kaset video. Di salah satu sisi lemari, ada sebuah album dengan sampul hitam elegan dan tulisan Family Moments di bagian depan. Dengan hati-hati, Ayu membuka album tersebut. Foto pertama menunjukkan sepasang suami istri muda yang tersenyum bahagia di depan rumah yang Ayu kenal. Rumah ini ada juga foto mereka berdua bersama seorang anak laki-laki, sekitar usia 6 atau 7 tahun, yang sedang meniup lilin ulang tahun. Di balik salah satu foto, Ayu menemukan tulisan tangan, "Ulang tahun Dita, 7 tahun. Selamat ulang tahun." Kakak Ayu menelan ludah. Dita lagi. Nama itu terus muncul. Lalu sebuah foto di halaman berikutnya membuat napasnya tercekat. Foto dua anak kecil, seorang perempuan kecil dengan gaun kuning dan pita putih di rambutnya, dan seorang anak laki-laki berdiri di sampingnya sambil memegang boneka kelinci. Itu dirinya. Dan anak laki-laki itu, wajahnya tak salah lagi. Itu Aris. Atau Dita. Ayu menutup album itu pelan. Ia terduduk di lantai ruang keluarga yang dingin, mencoba mencerna semuanya. Tangannya menggenggam foto itu erat, seolah takut kehilangan satu-satunya petunjuk yang tersisa. Sedang apa di situ? Suara itu mengejutkannya. Ayu langsung berdiri. Aris berdiri di ambang pintu, dengan wajah datar seperti biasa, tapi tatapan matanya tajam menatap album yang ada di tangan Ayu. "Anu, maaf Pak." Ayu terbata. "Saya sedang bersih-bersih dan saya tidak sengaja melihat-lihat album ini." Aris tak langsung menjawab. Dia melangkah mendekat dan mengambil album dari tangan Ayu. Matanya menatap foto itu beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Itu foto lama." Ayu mengangguk kecil. "Anak laki-laki di foto itu, Bapak?" "Ya." Aris terdiam. Jawaban itu terasa berat baginya. "Iya, itu aku." Jawabnya singkat, lalu menutup album itu dan memasukkannya kembali ke lemari. Ayu menggigit bibir. Haruskah ia bertanya lebih jauh? Tapi Aris sudah berbalik. "Sebaiknya kamu lanjut kerja. Jangan terlalu ikut campur urusan pribadi keluarga saya," ucapnya. Lalu berjalan pergi, meninggalkan Ayu yang kembali terduduk. Bukan karena takut, tapi karena hatinya makin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malamnya, Ayu memandangi langit-langit lagi. Tapi kali ini, kenangan datang lebih jelas. Dia duduk di pangkuan seorang wanita yang menyisir rambutnya. Wanita itu berkata, "Kamu harus sayang sama Kak Dita, ya? Kalian berdua harus jaga satu sama lain." Dan suara kecilnya menjawab, "Iya, Mama. Mama." Ayu menangis malam itu. Tangis yang lama ia pendam. Tangis seorang anak yang kehilangan begitu banyak, tanpa pernah tahu alasannya. Ia tahu, waktu untuk mencari tahu sudah semakin dekat. Tapi ia juga sadar, kebenaran yang ia cari bisa saja menyakitkan. Dan mungkin tidak semua orang siap mendengarnya, termasuk Aris. Sejak insiden di ruang keluarga, suasana rumah terasa berubah. Aris menjadi lebih pendiam dari biasanya. Kalau itu masih mungkin. Ia hanya keluar dari kamar untuk makan, lalu kembali mengurung diri di ruang kerja. Tak banyak bicara, bahkan kepada ibunya sendiri. Bu Rini pun mulai curiga. "Pak Aris ada masalah di kantor ya?" tanya Bu Rini suatu sore saat Ayu sedang menyiram bunga. Ayu hanya mengangkat bahu pelan. "Kurang tahu, Bu. Kelihatannya memang sedang banyak pikiran." Bu Rini menghela napas, lalu duduk di bangku taman. Dari kecil anak itu memang pendiam. Sejak kehilangan adiknya, dia berubah total. Ayu menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. "Adiknya?" ulang Ayu pelan. "Iya," jawab Bu Rini, memandangi langit yang mulai memerah. "Waktu kecil, Aris punya adik perempuan. Lucu sekali, tapi dia hilang waktu masih balita. Kami sempat panik setengah mati, lapor ke polisi, cari kemana-mana. Tapi nggak pernah ketemu. Entah dia diculik, atau kecelakaan,
Nggak ada yang tahu pasti. Ayu hanya diam. Kata-kata Bu Rini seperti petir yang menyambar di tengah langit cerah. Semua mulai masuk akal. Potongan-potongan kenangan, nama Kak Dita, foto-foto lama, dan sekarang pengakuan ini. Namanya siapa, Bu? Adik Pak Aris? Ayu berusaha agar suaranya tetap tenang. Bu Rini menoleh. Matanya menerawang, lalu tersenyum tipis. Ayu. Namanya Ayu. Darah Ayu serasa berhenti mengalir. Untuk beberapa saat, dunia seakan membeku. Suara jangkrik, angin yang meniup lembut, bahkan langkah kaki kucing di ujung taman. Semuanya terasa menjauh. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kepalanya menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Jadi benar, ia adalah adik yang hilang itu. Dan Aris, kakaknya. Malam itu, Ayu tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak yang berputar di kepalanya. Ia menatap langit-langit kamarnya, memeluk guling dengan erat, seperti mencari pegangan dari kenyataan yang mendadak begitu berat. Seharusnya ia senang. Ia menemukan keluarganya. Ia bukan lagi gadis sebatang kara yang tidak tahu siapa dirinya. Tapi kenapa hatinya terasa sesak? Karena semuanya terlalu rumit. Bagaimana kalau Aris tidak mengakui dirinya? Bagaimana jika kebenaran ini justru membuat keadaan menjadi lebih buruk? Apa ia cukup berani untuk menghadapinya? Pagi harinya, Ayu memantapkan diri untuk melakukan satu hal, mencari bukti. Bukan hanya untuk meyakinkan Aris, tapi juga dirinya sendiri. Ia kembali ke loteng. Kali ini dengan misi yang jelas. Ia membuka semua kardus lama, mencari apapun, akta lahir, catatan keluarga, surat, apa saja. Dan akhirnya, ia menemukan satu kotak kecil dengan label, pribadi, milik ibu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa surat, buku harian tua, dan sebuah akta lahir berdebu. Nama, Ayu Lestari. Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 11 Februari 1998. Ayah, Haris Santoso. Ibu, Rini Purnamasari. Tangannya gemetar saat membaca nama ibunya sendiri di situ. Itu dirinya. Itu identitas yang selama ini ia cari. Bukti bahwa dia benar-benar bagian dari keluarga ini. Tangis Ayu pecah. Tangis lega, tapi juga bingung. Karena sekarang ia tahu siapa dirinya, tapi tak tahu harus bagaimana cara kembali menjadi bagian dari keluarga yang telah lama kehilangan dirinya. Sore harinya, ia berdiri di depan pintu ruang kerja Aris. Tangannya hendak mengetuk, tapi berhenti di tengah jalan. Ia belum siap, belum sekarang. Namun Ayu tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Karena kebenaran tidak bisa terus disembunyikan. Dan, pada akhirnya, semua luka yang lama tertahan akan pecah. Ayu berdiri di depan pintu ruang kerja Aris. Nafasnya naik turun, telapak tangannya berkeringat. Sudah 3 hari sejak ia menemukan akta lahir itu. Dan selama itu pula, ia menyimpan segalanya sendiri, menunggu waktu yang tepat. Tapi kapan waktu itu datang? Malam ini, ia tak ingin menunda lagi. Ia ingin tahu, ingin didengar, dan ingin diakui. Tok, tok, masuk. Suara Aris terdengar dari dalam, dingin dan datar seperti biasa. Dengan langkah perlahan, Ayu masuk. Aris tengah duduk di balik meja, mengenakan kemeja biru langit. Wajahnya lelah, tapi tetap tegas. Ia menoleh sebentar. "Kamu?" tanyanya singkat. "Ada apa malam-malam begini?" Ayu menelan ludah. Ia berdiri tegak, berusaha mengendalikan getar di suaranya. "Pak Aris, saya ingin bicara. Tentang saya. Tentang masa lalu." Alis Aris sedikit mengernyit. "Maksud kamu apa?" Ayu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan akta lahir yang ia temukan. Ia letakkan di atas meja, tepat di depan Aris. "Ini akta kelahiran saya. Nama saya Ayu Lestari. Ibu saya Rini Purnamasari." Aris menatap dokumen itu.
wajahnya perlahan berubah. Ia mengambilnya, membaca, dan diam membeku. "Saya bukan hanya pembantu di rumah ini," lanjut Ayu lirih. "Saya anak dari Ibu Rini, dan saya adik Bapak." Ruangan sunyi. Yang terdengar hanya detik jam di dinding yang bergerak lambat, menambah tegang suasana. Aris menatap Ayu, matanya menyempit. Apa ini semacam lelucon? "Kamu pikir kamu bisa datang bawa selembar kertas dan mengaku-ngaku jadi adik saya?" Ayu menggeleng cepat. "Saya nggak bohong. Saya sudah mengingat banyak hal. Foto di loteng, album keluarga, kenangan-kenangan yang..." "Kembali!" Berhenti, potong Aris tiba-tiba. Suaranya tajam. Ayu terdiam, tubuhnya bergetar. "Apa kamu pikir saya akan dengan mudah percaya begitu saja? Kenapa kamu baru muncul sekarang, hah? Setelah 20 tahun, kamu pikir saya tidak pernah mencoba mencari adik saya?" Kami sekeluarga hancur karena kehilangan itu. Ayu menahan tangis. "Saya nggak tahu kenapa dulu saya bisa hilang. Saya masih kecil, tapi saya ingat Mama. Saya ingat Kak Dita." Aris membalikkan tubuh, berjalan menjauh ke jendela. Bahunya tegang, tangannya mengepal. "Dita, nama kecil saya," gumamnya pelan, seolah menyadari sesuatu. Tapi kemudian ia kembali berbalik. Tapi itu tidak cukup. Banyak orang bisa pura-pura ingat. Banyak orang bisa memalsukan dokumen. Ayu menangis sekarang, tapi ia tetap berdiri. "Kalau saya memang bukan siapa-siapa, kenapa saya bisa masuk ke rumah ini? Kenapa saya bisa ingat tempat tidur kecil di bawah tangga? Kenapa saya tahu ada goresan di lantai kamar ibu yang dulu saya buat waktu saya jatuh dari kursi?" Aris terdiam. Kata-kata Ayu mulai menghantam dinding keraguan dalam dirinya. Ia tahu, tak ada orang luar yang tahu semua itu. Tapi batinnya masih menolak. Ia masih belum siap menerima semuanya begitu saja. Tidak setelah bertahun-tahun mencoba menutup luka kehilangan itu. "Pergi dari ruangan ini, Ayu," ucapnya akhirnya, pelan tapi dingin. "Saya butuh waktu. Jangan ganggu saya dulu." Ayu tak bergerak. Tapi melihat sorot mata Aris, ia tahu memaksa sekarang hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Dengan langkah berat, ia berbalik dan keluar dari ruang kerja itu, meninggalkan Aris sendiri bersama semua kebingungannya. Di kamarnya, Ayu duduk di lantai, memeluk lutut dan menangis dalam diam. Ia tahu, membuka kebenaran tidak akan semudah membuka pintu. Tapi ia tidak akan menyerah. Sementara itu, di ruang kerjanya, Aris duduk menatap foto lama di mejanya. Foto masa kecilnya bersama seorang gadis kecil, bergaun kuning, memegang boneka. Kelinci air matanya jatuh perlahan. "Kalau benar itu kamu, Ayu, kenapa dunia sekejam ini memisahkan kita begitu lama?" Pagi datang dengan awan kelabu. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jendela kamar Ayu. Ia duduk di sudut ranjang, memandangi lembar akta kelahiran yang semalam ia letakkan di meja. Matanya sembab, wajahnya lelah, hatinya nyeri. Ternyata menemukan, kebenaran tak selalu membawa kelegaan. Kadang, justru membuat luka lama kembali menganga. Sejak pembicaraan itu, Aris tak lagi menyapa. Bahkan saat sarapan pun, ia hanya duduk diam lalu pergi tanpa sepatah kata, seolah Ayu adalah angin lalu. Atau mungkin, ancaman? Apa saya salah mengungkap semuanya begitu cepat? Pikir Ayu. Di dapur, Bu Rini tampak heran melihat keduanya tak saling bicara. "Kamu sama Aris kenapa, Yu?" tanya beliau lembut. Ayu tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Nggak apa-apa, Bu. Mungkin Pak Aris lagi banyak pikiran." Bu Rini mengangguk pelan, tapi sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Sementara itu, Aris duduk sendiri di ruang kerja. Ia memandangi foto lama itu lagi. Dirinya kecil bersama adik perempuan yang dulu sangat ia sayangi. Ayu, nama itu membuat dadanya sesak. Ia ingin percaya, ingin menerima. Tapi kepalanya penuh suara lain. Takut ditipu, takut berharap. Ia lalu membuka laci mejanya, mengambil satu benda kecil.
Kalung tua dengan liontin hati berisi foto dua anak kecil. Ia menyimpannya sejak dulu. Kalung itu milik Ayu kecil, yang ia temukan di bawah ranjang beberapa hari setelah adiknya hilang. Tangannya menggenggam kalung itu erat. Kalau kamu benar Ayu, kenapa kamu baru muncul sekarang? Di saat aku sudah belajar hidup tanpamu. Pikirannya kacau. Tapi di balik keraguan itu, ada secercah keyakinan yang perlahan muncul. Dan keyakinan itu akhirnya mendorongnya keluar kamar malam itu, menghampiri kamar Ayu Tok. Tok Ayu terlonjak. Ia mengenali suara ketukan itu. Masuk. Pintu terbuka pelan. Aris berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sulit dibaca. Antara tegang, bingung, dan ada kelembutan yang samar. Ayu langsung berdiri. Pak Aris. Aris melangkah masuk, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap hujan yang terus turun. Aku sudah lihat akta kelahiranmu. Dan aku nggak bisa berhenti mikirin semuanya. Ayu menahan napas. Aku ingat goresan di lantai kamar ibu. Aku ingat tempat tidur kecilmu di bawah tangga. Aku ingat kamu selalu bawa boneka kelinci itu kemana-mana. Ayu mulai berkaca-kaca. Aku ingat semua itu, Yu. Dan sekarang, semuanya masuk akal. Aris menoleh. Matanya juga berkabut. Tangannya gemetar saat mengeluarkan kalung dari sakunya. Aku simpan. Ini, dulu kamu selalu pakai ini kemanapun. Kalung ini yang bikin aku percaya. Kamu benar-benar Ayu. Ayu menangis. Air matanya jatuh satu persatu, tanpa bisa dibendung. Ia meraih kalung itu dengan tangan bergetar. Aku pikir kalung ini hilang waktu aku dibawa orang asing ke pasar. Aku masih kecil, Mas. Aku takut. Aku nggak tahu jalan pulang. Aku cuma ikut orang karena dia bilang mau antar aku ke mama. Aris menunduk, menggigit bibir bawahnya. Dadanya terasa seperti diremas. Aku nyari kamu bertahun-tahun, Yu. Kita semua hancur waktu kamu hilang. Ibu sampai jatuh sakit. Ayah. Suaranya tercekat. Ayah meninggal dengan penyesalan karena nggak bisa jaga kamu baik-baik. Ayu menutup wajahnya, menangis makin keras. Maaf, Mas. Maaf aku baru muncul sekarang. Aku nggak tahu harus kemana. Aku tumbuh di panti asuhan, lalu diambil keluarga angkat yang nggak sayang sama aku. Hidupku muter-muter, sampai akhirnya aku kerja di sini. Dan tanpa sadar, Aris menarik Ayu ke pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, mereka bertemu sebagai kakak dan adik. Dalam pelukan itu, tak ada lagi formalitas. Tak ada lagi kebingungan. Hanya ada dua hati yang sama-sama hancur, dan kini perlahan disatukan kembali. Tapi malam itu belum sepenuhnya tenang. Di luar kamar, Burini berdiri diam. Ia mendengar sebagian percakapan mereka. Matanya basah, bibirnya bergetar. Jadi, Ayu, anakku, kembali. Tangannya menutup mulut. Tubuhnya limbung menahan emosi yang selama ini terkubur. Pagi datang dengan awan kelabu. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jendela kamar Ayu. Ia duduk di sudut ranjang, memandangi lembar akta kelahiran yang semalam ia letakkan di meja. Matanya sembab, wajahnya lelah. Hatinya nyeri. Ternyata, menemukan kebenaran tak selalu membawa kelegaan. Kadang, justru membuat luka lama kembali menganga. Sejak pembicaraan itu, Aris tak lagi menyapa. Bahkan saat sarapan pun, ia hanya duduk diam lalu pergi tanpa sepatah kata. Seolah Ayu adalah angin lalu. Atau mungkin, ancaman. Apa saya salah mengungkap semuanya begitu cepat? Pikir Ayu. Di dapur, Burini tampak heran melihat keduanya tak saling bicara. Kamu sama Aris kenapa, Yu? Tanya beliau lembut. Ayu tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, Nggak apa-apa, Bu. Mungkin Pak Aris lagi banyak pikiran. Burini mengangguk pelan, tapi sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Sementara itu, Aris duduk sendiri di ruang kerja. Ia memandangi foto lama itu lagi, dirinya kecil bersama adik perempuan yang dulu sangat ia sayangi, Ayu. Nama itu membuat dadanya sesak. Ia ingin percaya, ingin menerima. Tapi kepalanya penuh suara lain.
takut ditipu, takut berharap. Ia lalu membuka laci mejanya, mengambil satu benda kecil, kalung tua dengan liontin hati berisi foto 2 anak kecil. Ia menyimpannya sejak dulu. Kalung itu milik Ayu kecil, yang ia temukan di bawah ranjang beberapa hari setelah adiknya hilang. Tangannya menggenggam kalung itu erat. Kalau kamu benar, Ayu, kenapa kamu baru muncul sekarang? Di saat aku sudah belajar hidup tanpamu? Pikirannya kacau. Tapi di balik keraguan itu, ada secercah keyakinan yang perlahan muncul. Dan keyakinan itu akhirnya mendorongnya keluar kamar malam itu, menghampiri kamar Ayu. Tok. Tok Ayu terlonjak. Ia mengenali suara ketukan itu. Masuk. Pintu terbuka pelan. Aris berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sulit dibaca. Antara tegang, bingung, dan ada kelembutan yang samar. Ayu langsung berdiri. Pak Aris. Aris melangkah masuk, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap hujan yang terus turun. Aku sudah lihat akta kelahiranmu. Dan aku nggak bisa berhenti mikirin semuanya. Ayu menahan napas. Aku ingat goresan di lantai kamar ibu. Aku ingat tempat tidur kecilmu di bawah tangga. Aku ingat kamu selalu bawa boneka kelinci itu kemana-mana. Ayu mulai berkaca-kaca. Aku ingat semua itu, Yu. Dan sekarang, semuanya masuk akal. Aris menoleh. Matanya juga berkabut. Tangannya gemetar saat mengeluarkan kalung dari sakunya. Aku simpan. Ini. Dulu kamu selalu pakai ini kemanapun. Kalung ini yang bikin aku percaya kamu benar-benar Ayu. Ayu menangis. Air matanya jatuh satu persatu, tanpa bisa dibendung. Ia meraih kalung itu dengan tangan bergetar. Aku pikir kalung ini hilang waktu aku dibawa orang asing ke pasar. Aku masih kecil, Mas. Aku takut. Aku nggak tahu jalan pulang. Aku cuman ikut orang karena dia bilang mau antar aku ke mama. Aris menunduk, menggigit bibir bawahnya. Dadanya terasa seperti diremas. Aku nyari kamu bertahun-tahun, Yu. Kita semua hancur waktu kamu hilang. Ibu sampai jatuh sakit. Ayah. Suaranya tercekat. Ayah meninggal dengan penyesalan karena nggak bisa jaga kamu baik-baik. Ayu menutup, wajahnya menangis makin keras. Maaf, Mas. Maaf aku baru muncul sekarang. Aku nggak tahu harus kemana. Aku tumbuh di panti asuhan, lalu diambil keluarga angkat yang nggak sayang sama aku. Hidupku muter-muter, sampai akhirnya aku kerja di sini. Dan tanpa sadar, Aris menarik Ayu ke pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, mereka bertemu sebagai kakak dan adik. Dalam pelukan itu, tak ada lagi formalitas. Tak ada lagi keesokan paginya, suasana rumah berbeda. Udara terasa lebih berat, dan diam-diam sesuatu berubah di mata Bu Rini. Ia tidak lagi sekadar melihat Ayu sebagai pembantu. Ada sorot lain dalam pandangannya. Rasa penasaran, rasa tak percaya, dan juga rasa takut. Saat sarapan, hanya ada 3 orang di meja makan. Ayu, Aris, dan Bu Rini. Tak banyak yang diucapkan, hanya bunyi sendok dan piring yang saling bersahutan dalam kesunyian yang menyesakan. Sampai akhirnya, Bu Rini meletakkan sendoknya perlahan. Ia menatap Ayu lurus-lurus. Ayu, kita perlu bicara. Ayu menoleh cepat. Jantungnya langsung berdebar. Ia tahu saat ini akan datang, tapi tetap saja membuat lututnya lemas. Yah, Bu, ikut Ibu ke kamar. Ayu mengangguk pelan, lalu berdiri. Aris hanya memandangi mereka berdua, tak berkata apa-apa, tapi wajahnya penuh kecemasan. Di dalam kamar, Bu Rini duduk di tepi ranjang. Ia membuka laci meja rias dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Tangannya gemetar saat membuka penutupnya. Di dalamnya ada benda-benda kenangan. Sepasang kaos kaki bayi, pita rambut kecil, dan foto yang sama dengan yang pernah dilihat Ayu di loteng. Foto dirinya waktu kecil, digendong oleh seorang wanita muda. Wajah wanita itu adalah Bu Rini. Aku tahu kamu, Ayu, kata Bu Rini akhirnya.
Suaranya pelan, nyaris berbisik. Ayu menahan napas. Air matanya menggenang lagi. Sejak malam itu, waktu kamu menangis dan menyebut nama Kak Dita, aku mulai curiga. Tapi aku terlalu takut untuk berharap. Terlalu takut kalau ini cuma mimpi. Ayu mengangguk, menunduk. Saya juga, Bu. Saya takut ditolak. Takut kalau saya ternyata salah. Bu Rini mengelus rambut Ayu, pelan. Waktu kamu hilang, hidup kami hancur, Nak. Ibu dan ayahmu waktu itu baru pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Kita tinggal di rumah kecil dekat pasar. Suatu hari kamu hilang waktu sedang ikut pembantu keluar sebentar. Suara Bu Rini mulai bergetar. Kami pikir kamu diculik. Tapi polisi bilang kemungkinan kamu tersesat dan diambil orang. Kami cari kemana-mana. Berbulan-bulan. Tapi tak pernah berhasil. Air mata mengalir di pipi Bu Rini. Ayahmu tak pernah bisa memaafkan dirinya. Dan aku juga merasa gagal jadi ibu. Ayu menggenggam tangan Bu Rini. Saya diambil oleh seorang ibu yang bilang dia akan bantu saya. Tapi ternyata dia menyerahkan saya ke panti, lalu pergi begitu saja. Saya tumbuh tanpa tahu siapa saya. Bu Rini mengangguk sambil menangis. Mereka saling berpelukan. Tangisan pecah di ruangan itu. Bukan lagi tangisan duka, tapi percampuran antara luka, harapan, dan kelegaan. Namun, kehangatan itu tak bertahan lama. Aris tiba-tiba masuk. Wajahnya tegang. Ibu, aku perlu bicara. Sendirian. Ayu langsung mundur. Ia paham. Momen ini milik mereka berdua. Saat pintu tertutup, Aris menatap ibunya. Bu, ada yang mengganggu pikiran aku. Bu Rini mengangguk, menyeka air matanya. Apa, Nak? Kalau Ayu memang adik kita, kenapa nggak ada laporan dari polisi kalau dia ditemukan? Kenapa dia bisa masuk kerja di rumah ini tanpa kita kenali? Bu Rini terdiam, Aris. Mengkernyit. Ibu tahu sesuatu, kan? Ada jeda. Napas Bu Rini berat. Ia menatap Aris dengan pandangan yang berbeda kali ini. Ada beban besar yang selama ini ia sembunyikan. Ada satu hal yang belum ibu ceritakan. Aris menegang. Waktu Ayu hilang. Sebenarnya ada surat ancaman yang dikirim ke rumah. Seseorang bilang, kalau kami lapor polisi, kami tak akan pernah melihat Ayu lagi. Ayahmu keras kepala. Dia tetap lapor. Dan setelah itu, Ayu benar-benar menghilang tanpa jejak. Aris membelalak. Kenapa ibu nggak pernah bilang? Ibu takut, Riz. Takut kamu menyalahkan kami. Takut kamu makin trauma. Setelah ayahmu meninggal, ibu simpan semua itu sendiri. Ibu berharap suatu hari Ayu kembali. Tapi setelah bertahun-tahun, harapan itu memudar. Aris terduduk, wajahnya kosong. Hatinya koyak. Selama ini ia menyimpan luka karena merasa gagal menjaga adiknya, dan ternyata ada bagian dari cerita yang tak pernah ia tahu. Aku nggak tahu harus marah atau lega, bisiknya lirih. Ibu juga nggak tahu. Nak, tapi sekarang kita punya kesempatan kedua. Jangan sia-siakan itu. Malam itu, 3 orang duduk di meja, makan yang sama, namun dengan rasa yang benar-benar baru. Ada luka, ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi juga ada harapan. Ayu menatap wajah Aris dan Bu Rini. Saya nggak minta apa-apa. Cukup diterima. Aris menatapnya lama, lalu tersenyum, tipis. Kita mulai dari awal, sebagai keluarga. Ayu mengangguk. Untuk pertama kalinya ia merasa pulang bingungan. Hanya ada 2 hati yang sama-sama hancur, dan kini perlahan disatukan kembali. Tapi malam itu belum sepenuhnya tenang. Di luar kamar, Bu Rini berdiri diam. Ia mendengar sebagian percakapan mereka. Matanya basah, bibirnya bergetar. Jadi, Ayu, anakku, kembali? Tangannya menutup mulut. Tubuhnya limbung menahan emosi yang selama ini terkubur. Sudah 3 hari sejak segalanya terungkap. 3 hari sejak semua air mata, pelukan, dan pengakuan memenuhi rumah itu. Tapi meski kebenaran telah diketahui,
Kenyataan tetap menuntut usaha lebih dari sekadar kata maaf atau selamat datang kembali. Ayu masih bangun pagi seperti biasa. Ia tetap menyapu halaman, menyiapkan sarapan, merapikan ruang tamu. Tapi kini, setiap langkahnya terasa berbeda. "Yu, kamu nggak harus kerja sekeras itu lagi," kata Bu Rini dari ambang pintu suatu pagi. "Kamu bukan pembantu lagi di sini." Ayu tersenyum, lembut. "Saya belum terbiasa, Bu. Lagi pula, pekerjaan ini udah jadi bagian dari keseharian saya." Bu Rini mendekat, menggenggam tangannya. "Tapi sekarang, kamu bagian dari keluarga." Ayu menunduk. Hatinya hangat, tapi juga was-was. Ia masih takut. Takut semua ini hanya sementara. Takut bahwa satu kesalahan kecil bisa membuatnya kembali ke posisi awal, sebagai orang luar. Aris pun masih belajar beradaptasi. Sikapnya pada Ayu jauh lebih lembut, lebih perhatian. Ia mulai memperlakukan Ayu seperti adiknya. Membawakan makanan, memanggilnya Yu dengan nada akrab, bahkan sesekali menggoda ringan, seperti masa kecil mereka dulu. Tapi tetap saja, ada keraguan di sudut hatinya. Apa aku pantas memimpin keluarga ini, kalau aku bahkan nggak bisa mengenali adikku sendiri? Tanyanya pada Bu Rini suatu malam. Bu Rini menggeleng pelan. "Kamu bukan Tuhan, Riz. Kamu manusia. Dan kamu udah cukup kuat menanggung semua luka itu sendirian selama ini." Aris diam, menatap langit-langit kamar. "Aku takut, Bu. Takut nggak? Bisa jadi kakak yang baik buat Ayu. Dia udah terlalu lama hidup sendiri. Justru karena itu, kamu harus mulai dari sekarang. Bukan jadi kakak sempurna, tapi jadi kakak yang ada buat dia." Aris mengangguk. Pelan-pelan, ia mulai percaya bahwa keluarga bukan soal darah saja, tapi soal keberanian untuk tetap hadir, meski dunia pernah memisahkan. Sementara itu, kabar tentang Ayu mulai tersebar pelan di lingkungan sekitar. Awalnya dari Mbak Sinta, tetangga sebelah yang penasaran kenapa Ayu dipanggil masuk ke ruang tamu tiap malam dan duduk berdampingan dengan Aris dan Bu Rini. "Yu, kamu tuh sebenarnya siapa sih?" tanya Mbak Sinta sambil tertawa iseng saat belanja di warung. Ayu hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Saudara jauh, Mbak." Ia belum siap menjelaskan semuanya. Belum sekarang. Tapi semakin hari, semakin banyak yang bertanya. Dan Ayu tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbuka. Suatu sore, Aris membawa Ayu ke makam ayah mereka. Hujan baru saja reda, dan langit dipenuhi awan lembut warna senja. Mereka berdiri di depan nisan bertuliskan, Dr. Hei Surya Pranoto, ayah yang tak pernah lelah mencari Ayu berlutut, menyentuh tanah basah itu dengan tangan gemetar. "Ayah, Ayu pulang." Ia tak mampu berkata lebih banyak, hanya air mata yang turun tanpa suara, membasahi pipinya. Aris berdiri di sampingnya, menatap makam itu dengan pandangan kosong. "Maaf, Yah, aku gagal jaga Ayu dulu. Tapi sekarang dia udah kembali. Aku janji, aku nggak akan biarkan dia pergi lagi." Untuk pertama kalinya, Ayu merasa lengkap. Ia tahu hidup tidak akan selalu mudah. Ada luka yang butuh waktu untuk sembuh. Ada kenangan yang tak bisa dihapus. Tapi kini, ia tidak sendiri. Malam harinya, di ruang keluarga, mereka duduk bertiga. Bu Rini menyajikan teh hangat dan kue kesukaan. Ayu yang dulu sering ia buat saat kecil, bolu pandan kukus dengan taburan keju. "Satu hal yang ibu pelajari dari semua ini," kata Bu Rini sambil menatap mereka berdua, "adalah bahwa hidup selalu kasih kesempatan kedua. Kita cuma harus cukup berani untuk menerimanya." Ayu mengangguk. Matanya berbinar. Aris menyandarkan punggung ke sofa. "Kita mulai lembar baru ya, Yu. Bukan sebagai pembantu dan majikan, tapi sebagai kakak dan adik. Keluarga." Ayu mengangguk. "Aku siap, Mas." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tawa mereka terdengar serempak. Hangat, tulus. Seperti sebuah keluarga yang akhirnya utuh kembali, setelah lama terpecah. Matahari pagi menyusup masuk lewat jendela ruang tamu.
Rumah itu terasa lebih hangat sekarang. Bukan karena cuacanya, tapi karena penghuninya telah berubah. Ada tawa, ada obrolan santai, dan yang paling penting, ada rasa pulang. Sudah hampir sebulan sejak kebenaran terungkap. Selama itu, Ayu tak lagi tinggal di kamar kecil pembantu di belakang rumah. Kini ia menempati kamar yang dulu milik Dita, kakak perempuan Aris yang telah menikah dan tinggal di luar negeri. Dulu kamar ini selalu kosong sejak Dita pindah. Tapi sekarang, rasanya penuh lagi, kata Bu Rini, sambil melipat pakaian Ayu dengan senyum penuh makna. Ayu hanya tertawa kecil. Tapi dalam hatinya, ia mengamini kata-kata itu. Kamar ini memang terasa hidup. Foto-foto masa kecil mulai menghiasi dinding. Meja rias dipenuhi sisir, parfum, dan gantungan kunci kecil berbentuk kelinci. Mainan masa kecilnya yang ternyata disimpan rapi oleh Bu Rini selama bertahun-tahun. Hari itu, Ayu duduk di teras bersama Aris. Mereka sedang menyiapkan presentasi untuk acara keluarga minggu depan. Ya, keluarga besar akan datang berkumpul, dan Bu Rini bersikeras bahwa Ayu harus diperkenalkan dengan bangga sebagai putri mereka yang hilang dan kini telah kembali. Gimana rasanya? Tanya Aris tiba-tiba, menoleh sambil tersenyum. Rasanya kayak mimpi. Dulu aku cuma pembantu di rumah ini. Sekarang tiba-tiba aku jadi adik pemilik rumah. Ayu terkekeh pelan. Tapi kamu gak berubah, itu yang paling penting. Kamu tetap Ayu yang sederhana, sabar, dan suka kerja keras. Ayu menunduk, tersipu. Mungkin karena aku belum bisa terima semua ini sepenuhnya. Kadang masih takut bangun, dan semuanya cuma mimpi. Aris menghela napas panjang. Kalau ini mimpi, kita bangun bareng. Tapi aku yakin ini nyata. Kamu di sini. Kita bersama. Dan sekarang, waktunya kamu berhenti merasa harus membuktikan apa-apa. Kamu sudah cukup, Ayu. Kata-kata itu seperti pelukan, bukan yang menyentuh kulit, tapi yang menyentuh hati. Air mata, Ayu menetes lagi, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena syukur. Minggu pun tiba. Rumah penuh dengan tamu, kerabat jauh, saudara dari luar kota, bahkan beberapa teman lama keluarga. Semua datang dengan rasa penasaran yang sama, tentang gadis muda yang selama ini hanya dikenal sebagai pembantu, tapi ternyata adalah darah daging keluarga Pranoto. Bu Rini berdiri di tengah ruangan, menggandeng tangan Ayu. Teman-teman dan keluarga semua, ucapnya, suaranya tenang, namun menggetarkan. Perkenalkan, ini Ayu. Putri kami yang hilang bertahun-tahun lalu. Tuhan akhirnya mengembalikannya kepada kami. Dan hari ini, kami merayakan berkumpulnya keluarga kami yang selama ini terpisah. Tepuk tangan pecah. Beberapa orang menitikkan air mata. Bahkan Pak Danu, paman Aris yang biasanya dingin, tampak menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Ayu berdiri gugup, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Ini bukan hanya hari perkenalan, ini hari pengakuan. Hari di mana ia diterima seutuhnya. Malam. Harinya, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, Ayu duduk di depan cermin di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya, bukan lagi sebagai pembantu, bukan lagi sebagai anak yang hilang, tapi sebagai Ayu yang pulang. Ia membuka laci kecil di meja rias. Di dalamnya ada foto lama. Foto masa kecilnya dengan Aris dan Dita, tersenyum di taman. Bermain, ia mengambil foto itu, lalu menempelkannya di dinding, tepat di atas bantal tidurnya. Di sampingnya, ia menambahkan foto baru, dirinya dengan Aris dan Bu Rini di hari keluarga tadi. Dua dunia yang akhirnya menyatu. Penutup hidup tak selalu berjalan lurus. Kadang, jalan yang ditempuh harus berkelok, tersesat, bahkan terjatuh dalam gelap. Tapi ketika seseorang berani menghadapi masa lalunya, ketika cinta keluarga tetap bertahan meski waktu memisahkan, akhirnya akan selalu ada jalan pulang. Ayu telah menemukan jalannya. Dan kali ini, ia tak akan kemana-mana lagi.